Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 20083040016. Jurusan atau semester IAT semester 2 kelas A. Dosen pengampu Bapak Faridlo Fuad MPD. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, dan hakikat pendidikan kewarganegaraan ini merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif untuk pendidikan sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembagian bangsa. Pengertian identitas nasional. Faktor pembentukan identitas nasional. Kesimpulan, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut. Faktor pembentukan identitas nasional antara lain primordial, sakral, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi, dinamika konstitusi, fungsi konstitusi. Menurut Lord James Bray, yaitu suatu kerangka negara yang berorganisasi melalui hukum dengan hukum. Dinamika konstitusi meliputi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kurung masa kemerdekaan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1849, Undang-Undang Dasar tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kurung Orde Lama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kurung Orde Baru. Adapun fungsi konstitusi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan, penguasaan, memberi suatu rangka dasar hukum yang meminjam hak-hak asasi warga negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Macam-macam konstitusi, macam-macam lembaga kekuasaan. Kesimpulan, macam-macam konstitusi dibagi menjadi dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Begitupun lembaga kekuasaan menjadi empat macam, yaitu pemerintahan, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Konsep dan urgensi, harmoni, kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Pengertian hak dan kewajiban, manfaat hak dan kewajiban. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negara lah yang memberikan atau membedakan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Manfaatnya yaitu berkurangnya tingkat pengangguran, hukum yang adil, terciptanya sarana hukum, pendidikan yang lebih baik bagi warga negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Republik Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan HAM terjadi di dunia barat dalam kurung Eropa adalah John Locke. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4. 1.
Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. 3. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. 4. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Kesimpulan, ada banyak mengenai hak dan juga kewajiban warga negara karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.